Halo Pak Putu, gimana kabarnya? Halo Lan, baik. Lan gimana kabarnya? Sehat? Baik Pak Putu, sehat. Syukurlah, penting sehat dulu. Yang lainnya gampang. Pak, aku udah coba semua saran dari minggu lalu yang Pak Putu kasih. Aku udah mulai ngatur jadwal, udah batasin jam kerja, dan jujur itu lumayan ngebantu sih Pak. Hmm, aku jadi lebih disiplin dan gak keteteran kayak dulu lagi sih Pak. Itu langkah yang besar. Bulan, kamu benar-benar melakukan perubahan yang nyata. Tapi dari kamu caranya bicara, aku menangkap ada sesuatu yang masih mengganjal kira-kira ya. Iya, aneh nih. Justru setelah semuanya lebih teratur, aku malah jadi banyak pikir, kayak muncul ruang kosong di kepalaku, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku makin bingung, Pak Putu. Kalau boleh tahu, kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu, Lan? Kayak, buat apa aku ngelakuin semua ini? Siapa yang sebenarnya bikin target-target hidupku? Aku kok kayak ngejar hal-hal yang tanpa ngerti kenapa. Dulu aku pikir aku kerja keras buat masa depanku. Kamu merasa kayak lagi jalan, tapi nggak tahu kemana arahnya. Dan meski kamu udah berusaha sekuat tenaga, tetap ada bagian dalam diri kamu yang kosong. Kira-kira begitu ya? Banget. Dan aku makin aku makin sering mikir, Pak, aku ini kenapa sih? Kalau aku nggak lagi sibuk, kalau aku nggak jadi si anak kuat yang bisa ngatur semuanya. Kadang aku takut, jangan-jangan aku cuma hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu mulai mempertanyakan, bukan cuma apa yang kamu lakukan, tapi juga siapa dan kenapa. Itu nggak mudah, Wulan. Tapi justru dari situ bisa jadi awal buat menemukan arah yang lebih milik kamu sendiri. Aku pengen banget ngerasa hidupku tuh berarti, Pak. Tapi sekarang semuanya kerasa kayak rutinitas kosong. Aku takut aku kehilangan diriku sendiri dalam semua ini, Pak. Bulan, yang kamu alami ini bukan kelemahan. Justru ini tanda bahwa kamu mulai terhubung lebih dalam sama diri kamu sendiri. Mungkin ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang mendengarkan, tentang berani menanya ke diri sendiri. Kira-kira apa arti hidupku buatmu? Saya kira begitu, Ulan. Dan jujur, aku belum tahu jawabannya, Pak Putu.
Gak apa-apa kalau belum tahu. Kita bisa mulai dari pertanyaan kecil dulu. Kira-kira apa hal yang bikin kamu merasa atau ngerasa hidupmu penuh? Apa yang bikin kamu merasa menjadi bulan? Bukan sekedar berfungsi di mata orang lain. Kira-kira begitu. Hmm, mungkin aku bisa mulai jujur sama diriku sendiri, Pak. Berhenti terlalu mikirin apa kata orang, dan mulai cari hal-hal kecil yang benar-benar aku nikmati. Meskipun ya belum tahu ujungnya akan kemana. Itu langkah pertama yang indah. Bulan, kita nggak perlu tahu semua jawabannya hari ini. Tapi kamu udah mulai memilih, bukan cuma bertahan saja, tapi berusaha untuk menghidupkan hidupmu sendiri. Mungkin yang aku butuhin sekarang bukan perubahan besar, tapi sesuatu yang kecil ya, Pak. Yang bikin aku ngerasa hidupku nggak sekedar cuma bertahan. Langkah kecil yang bermakna buat kamu. Boleh aku tanya, apa ada hal sederhana yang pernah bikin kamu merasa sedikit lebih hidup, lebih nyambung sama dirimu sendiri? Hmm, apa ya? Dulu aku suka nulis sih, Pak. Ya, bukan buat siapa-siapa, cuma buat diri sendiri. Tapi itu udah lama banget aku berhenti. Kayaknya karena ngerasa nggak ada gunanya deh. Waktu kamu menulis, apa yang biasanya muncul? Cerita, perasaanmu, atau cuma kata-kata yang mengalir begitu saja? Hmm, Macam-macam sih, Pak. Kadang cuma coretan aneh, kadang puisi pendek, tapi rasanya kayak ada tempat buat aku di sana, Pak. Kalau sekarang kamu mulai lagi, bukan untuk hasil, bukan untuk pamer, tapi tujuannya untuk mengasih ruang kepada dirimu lagi. Menurutmu bahkan terasa berbeda nggak? Mungkin iya. Aku jadi ingat rasanya kayak pulang ke rumah. Memang, kadang rumah itu bukan tempat, tapi momen-momen kecil di mana kita hadir sepenuhnya buat diri sendiri. Jadi, mungkin aku bisa mulai lagi ya, Pak. Nulis bukan tiap hari sih. Juga bukan juga panjang. Mungkin cuma satu halaman seminggu buatku. Langkah kecil tapi penuh dengan makna. Dan yang paling penting, langkah itu datang dari kamu sendiri, Bulan. Bukan karena siapa-siapa. Kayaknya baru kali ini deh aku ngerasa harus jadi lebih baik biar diterima. Tapi bisa milih sendiri langkahku mau kemana. Dan setiap kali memilih dengan sadar,
Mesti itu kecil, itu udah bentuk suatu keberanian. Boleh banget kita ngobrol lagi minggu depan. Kalau kamu ingin cerita, gimana rasanya mulai menulis lagi. Makasih ya, Pak. Aku tahu ini arahnya bakal kemana. Tapi setidaknya sekarang aku tahu aku punya tempat untuk mulai. Terima kasih Wulan, kamu sudah menceritakan refleksi tentang dirimu sendiri. Saya senang mendengarnya, saya senang membantunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan sekarang ini bisa membantu ketenangan hatimu. Siap. Makasih Pak Putu. Nanti aku kabarin lagi ya, Pak. Sama-sama, di lain waktu kita kontak lagi. Siap. Terima kasih, Pak.